Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Politik Pemerintahan Republik Cina. Pada kesempatan kali ini, kami berempat ingin menyampaikan hasil dari mempresentasikan hasil dari yang kami kerjakan, yaitu dengan judul Kepemimpinan Xi Jinping di Partai Komunis Tiongkok dan Perubahan Kebijakan Tiongkok di Timur Tengah. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi Tiongkok sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia sukses mendapati julukan negara adidaya kedua setelah Amerika Serikat. Tiongkok atau juga yang biasa kita sebut dengan Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara berbasis komunis. Semenjak berdirinya Tiongkok pada tahun 1949, eh, Tiongkok sudah dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok, meskipun di beberapa sektor ekonomi telah diserahkan pada pihak swasta. Eko- eh, dengan ketat jalannya perekonomian di politik, Republik Rakyat Cina memiliki sistem pemerintahan satu partai. Saat ini Tiongkok berada di bawah kepemimpinan Xi Jinping, lahir pada 15 Juni 1953 di kota Beijing. Xi Jinping berasal dari dalam keluarga birokrat ya tentunya, berbeda dengan presiden sebelumnya yaitu Hu Jintao yang berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Keluarga Xi Jinping sudah berkecimpung di dunia politik sejak dahulu dan mereka mengabadikan diri pada Partai Komunis. Selanjutnya, terlepas dari gaya kepemimpinan Xi Jinping yang dikenal memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, sangat menarik sekali ya jika kita membicarakan mengenai sikap kebijakan politik Timur Tengah Tiongkok, di mana jika memang Tiongkok bertekad menjadi negara superpower mengalahkan Amerika Serikat tentunya, isu Timur Tengah bisa menjadi momen yang sangat tepat bagi Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Timur Tengah tanpa adanya intervensi terhadap internal. Jadi strategi politik luar negeri yang diterapkan oleh Tiongkok dalam menjalin hubungan kerjasama ekonomi dan negara-negara kawasan Timur Tengah itu terbungkus di dalam satu visi yang bernama eh, One Belt One Road atau OBOR. Jadi Tiongkok itu memiliki orientasi politik negerinya menjadi lebih agresif ke arah pengembangan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Di bawah visinya, obor yang mana sangat bertolak belakang dengan politik luar negeri era Mao yang berorientasi dan bergantung pada dua ideologi besar yang eksis pada masa itu, yakni komunisme dan liberalisme. Hal ini demikian membuat Tiongkok semakin terbuka luas bagi negara-negara lain untuk bekerja sama dan mengembangkan perekonomian negaranya. Oke, jadi itu tadi adalah latar belakang. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai kerangka berpikir, yakni teori keberlanjutan dan behaviorism. Ya, pertama sekali bahwa teori keberlanjutan ini menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi pada masa kini. Saya akan bahas itu terlebih dahulu. Teori keberlanjutan sendiri dalam konteks ini menekankan bahwa dalam perjalanan politik Tiongkok, Tiongkok setidak-tidaknya di dalam sejarahnya mengalami 4 generasi. Yang pertama adalah generasi komunis awal, yakni generasi komunis yang didirikan di Tsinghua. Lalu kemudian generasi komunis kedua yang berhasil mendirikan Republik Rakyat Tiongkok dengan dipimpin oleh Mao Zedong. Lalu generasi ketiga adalah generasi Deng Xiaoping yang merupakan generasi yang membawa spirit keterbukaan ekonomi Tiongkok yang sehingga dilanjutkan oleh generasi keempat, yakni dipimpin oleh Xi Jinping, sehingga kemudian proses politik di dalam tubuh Partai Komunis Tiongkok yang kemudian sangat berpengaruh dan mostly akan sangat berpengaruh dalam politik Tiongkok karena Partai Komunis Tiongkok merupakan partai yang disebut sebagai one ruling party, yaitu satu-satunya partai yang memerintah di Tiongkok, akan berdampak. Lalu kemudian kerangka berpikir yang kedua adalah behaviorism, yaitu kita akan melihat bagaimana kemudian latar belakang Xi Jinping yang tadinya merupakan seorang putra dari wakil perdana menteri, ayah Xi Jinping adalah wakil perdana menteri Tiongkok, sehingga hal tersebut akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan Xi Jinping, terutama dalam hal ini adalah menyangkut mengenai soal perubahan sikap politik luar negeri Tiongkok dari yang tadinya berfokus hanya pada Pasifik atau pada wilayah Asia Tenggara, di Asia Timur, lalu kemudian sekarang mulai bergeser
perhatiannya kepada Timur Tengah yang tadinya cukup diabaikan. Sehingga kemudian politik luar negeri Xi Jinping dikarenakan sikap dan latar belakangnya yang juga merupakan bagian dari elit politik Tiongkok akan menentukan bagaimana kemudian politik Tiongkok itu dipengaruhi dan itu akan sangat menjadi hal yang berpengaruh dalam beberapa masa ke depan dan ada perubahan-perubahan dari masa Deng Xiaoping. Demikianlah teori behaviorism berbicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang kepemimpinan Xi Jinping. Kepemimpinan Xi Jinping di Partai Komunis Tiongkok telah berlangsung sejak tahun 2012, ketika Xi Jinping menggantikan Hu Jintao sebagai Sekretaris Jenderal PKT. Pada tahun 2013, Xi Jinping juga menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kepemimpinan Xi Jinping di PKT telah ditandai oleh beberapa perubahan signifikan dalam struktur dan kebijakan partai, serta dalam hubungan luar negeri Tiongkok. Xi Jinping sendiri saat ini merangkap beberapa jabatan antara lain Sekjen Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, dan Ketua Komite Militer Pusat. Dalam konferensi pers usai Kongres Nasional ke-20 PKT, Xi Jinping juga menegaskan bahwa dunia membutuhkan Tiongkok dan Tiongkok membutuhkan dunia untuk terus berkembang. Xi Jinping juga mengatakan bahwa Tiongkok mampu menciptakan dua keajaiban, yakni percepatan ekonomi dan kestabilan sosial jangka panjang, atau modernisasi ala Tiongkok yang diusulkan oleh Xi Jinping dalam laporan Kongres PKT. Modernisasi sosial yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok tidak hanya memiliki karakteristik umum modernisasi semua negara, tetapi juga memiliki karakteristik Tiongkok berdasarkan kondisi nasionalnya. Selain itu, Xi Jinping juga telah mendorong inisiatif besar seperti Belt and Road Initiative untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok di tingkat global, serta kebijakan Made in China 2025 yang bertujuan menjadikan Tiongkok pemimpin dalam teknologi tinggi dan inovasi industri. Selama masa jabatannya, Xi Jinping memperkenalkan sejumlah kebijakan besar seperti kampanye anti korupsi yang menyeluruh yang menyingkirkan banyak pejabat tinggi, program Belt and Road Initiative yang bertujuan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok di seluruh dunia, serta upaya untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin dalam teknologi tinggi melalui kebijakan Made in China 2025. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada perubahan kebijakan Tiongkok di Timur Tengah. Salah satu perubahan utama dalam kebijakan Tiongkok di Timur Tengah adalah peningkatan keterlibatan ekonominya. Dengan permintaan energi yang terus meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat, Tiongkok telah melihat Timur Tengah sebagai sumber pasokan minyak dan gas alam yang kritis. Di bawah era Xi Jinping, Tiongkok telah meningkatkan investasi dalam sektor energi Timur Tengah, membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara produsen seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran. Perubahan kebijakan Tiongkok di Timur Tengah selama era Xi Jinping dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor. Pertama, kebutuhan akan sumber energi yang stabil dan diversifikasi pasokan energi mendorong Tiongkok untuk memperluas hubungannya dengan produsen minyak utama di Timur Tengah. Kedua, ambisi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya secara global, terutama sebagai bagian dari inisiatif pembangunan sabuk dan jalan, mendorongnya untuk memperkuat hubungan politik dan ekonominya di wilayah Tiongkok.
Terakhir, ketidakstabilan politik dan keamanan di Timur Tengah memerlukan keterlibatan Tiongkok dalam upaya-upaya perdamaian dan stabilitas regional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari setelah mendapatkan penjelasan terkait dengan pendahuluan, kemudian kerangka teori berpikir dan juga isi daripada paper kami tersebut, dalam kesimpulan ini dapat kita lihat bahwasanya Xi Jinping itu mengapa dia mengambil beberapa kebijakan, mengapa dia membuat beberapa program-program selama masa kepemimpinannya itu dapat dijelaskan dalam dua teori, yakni teori keberlanjutan dan juga teori behaviorism. Teori keberlanjutan ya bisa kita lihat bahwasannya dia Xi Jinping itu juga mempunyai pertimbangan mengenai apa-apa saja kebijakan atau keputusan yang telah diambil dari pemimpin sebelumnya, dan juga mengenai behaviorism yang mana latar belakangnya sebagai bagian dari elit partai politik Partai Komunis Cina atau PKC itu sejak dari kecil sampai sekarang, yang membuat banyak sekali, yang mempengaruhi banyak sekali keputusannya ketika memimpin, yang nantinya menghasilkan obor yang menghubungkan Tiongkok dengan Timur Tengah, kemudian bagaimana ambisinya itu menjadikan Tiongkok menjadi salah satu power dalam percaturan dunia. Dan di akhir bisa kita simpulkan bahwasanya pengaruh pemimpin itu sendiri merupakan salah satu penentu ya dalam selain juga ideologi, selain juga sistem yang dianut oleh suatu negara, tapi juga kekuatan daripada pemimpin itu sendiri juga bisa menjadi penentu yang cukup vital ya tentang mengenai bagaimana suatu negara itu menuju, bagaimana suatu negara itu mengeksekusi program-program yang mereka rumuskan, yang mereka punyai dalam setiap undang-undangnya maupun dalam program tiap jabatan presidennya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bisa dipandu oleh saudara saya Indoman selaku moderator. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian ya materi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.